Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat isya dan insyaallah taraweh. Sebelumnya mari kita awali kultum pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah Masjid Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita semua diberikan oleh Allah nikmatan yang banyak sekali nggih. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita sudah menempuh puasa hari yang ke-7 nggih. Betul, Pak, Bu? Nggih, insyaallah semoga di ke-23 hari yang akan datang Allah berikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua untuk melalui bulan Ramadan ini. Mengawali kultum malam hari ini, saya hanya akan mengingat kembali gitu nggih, kultum yang dulu mungkin pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah lupa gitu nggih. Sehingga saya malam hari ini tidak sia-sia insyaallah. Nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada yang ingat, Pak, Bu? Oh, kalau ada yang ingat saya tak tutup saja gitu loh. Karena sudah hafal gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda bahwasanya ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua wahai manusia dimanapun kalian berada. Dalam keadaan apapun kalian bertakwalah. Pada saat duduk bertakwa, membaca Al-Quran bertakwa. Sesungguhnya apakah takwa tersebut? Kalau di SD mungkin di sekolahan nggih, kita diajarkan oleh para guru-guru kita gitu nggih, bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mengingat kembali gitu nggih, khotbah yang pernah disampaikan oleh Ustadz Sugeng Subinarto gitu nggih, Bapak. Bahwasanya pernah di zaman Rasulullah SAW itu sahabat Umar itu ngobrol dengan sahabat Ka'ab bin Malik kalau tidak salah gitu ya. Sahabat Umar ini bertanya kepada sahabat Ka'ab gitu ya, wahai saudaraku, sesungguhnya apakah takwa gitu ya. Ya, dijawab oleh Ka'ab gitu ya, wahai Umar, apabila engkau sedang berjalan di suatu gang yang gelap gulita dan di jalan tersebut ada duri, istilahnya kalau sekarang ada beling, paku dan sebagainya, apa yang akan engkau lakukan gitu nih? Jawab Umar radhiyallahu an, tentu aku akan berhati-hati. Itulah takwa, jawab Ka'ab gitu ya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya takwa itu adalah berhati-hati, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dengan kesangat hati-hatian, agar apa? Ketika kita melakukan suatu amalan itu benar gitu nih. Kita tahu bahwasanya amalan itu diterima karena 2 hal gitu nggih. Yang pertama,
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika diperintahkan oleh Allah tapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tertolak. Tapi ketika tidak diperintahkan Allah tapi dicontohkan oleh Rasulullah, bisa jadi perlu penanganan ataupun penelaan, tertolak juga gitu. Jadi ikhlas karena Allah, diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maaf. Itulah takwa. Jadi engkau berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu amalan dan menjauhi segala larangan gitu ya. Kita cross check apa yang kita lakukan selama ini, apakah dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah atau tidak gitu ya. Itulah takwa. Yang kedua, wa'ad bi sayatal hasanat tamkhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Ketika kita berbuat kesalahan, maka segera kita tutupi dengan kebaikan. Ketika kita mempunyai dosa, entah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada tetangga kita atau saudara-saudara kita, maka segera tutupi dosa itu dengan kebaikan. Salah satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan khususnya gitu nggih, yaitu adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena banyak sekali keutamaan dalam ketika kita membaca Al-Qur'an. Di antaranya, jamaah rahimakumullah, mohon maaf ngepek nggih ini nggih, enggak hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya di dalam surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30 yang bunyinya innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mengamalkannya dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah mencurahkan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha mensyukuri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an, menjaga bacaan kita, mempelajari bacaan kita, mengamalkan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an, Allah akan menyempurnakan pahala bagi kita dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada diri kita tanpa diduga-duga gitu. Membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an tersebut. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan ketika kita membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, keutamaan yang kedua yaitu Allah memberikan lipatan-lipatan pahala. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketika seorang manusia, membaca satu huruf Al-Qur'an, maka akan dilipatkan 10
pahalanya. Dan jangan kalian katakan bahwasannya alif lam mim itu satu kata. Karena sesungguhnya adalah huruf alim, huruf lam, dan huruf mim. 3 pahala. Jadi ketika bapak-bapak ibu jamaah rahimakumullah membaca alif lam mim, pahalanya sudah 30. Bayangkan ketika kita membaca bismillah, ada kurang lebih 19 huruf. Jadi pahalanya sudah 190. Jadi keutamaan membaca Al-Quran. Yang keutamaan yang lainnya, bahwasanya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang sakit gitu nggih, menahun. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mengambil air, terus dibacakan ayat Al-Quran, terus diminumkan, dan alhamdulillah atas izin Allah sahabat tersebut sembuh gitu nggih. Sekarang banyak sekali nggih praktek-praktek ruqyah gitu nggih, yang syariah yang menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran. Di situ membuktikan bahwasanya Quran itu adalah penyembuh. Keutamaan yang lainnya ketika kita membaca Al-Quran adalah nanti di zaman kiamat Rasulullah bersabda bahwasanya bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan mendatangimu ketika nanti di yaumil kiamah dan akan membawamu wasilah sebagai wasilah bagi diri kita untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Begitu banyak keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang diperoleh ketika kita membaca Al-Quran. Ini salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan terutama gitu nggih, agar kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Agar apa? Kesalahan-kesalahan kita di 11 bulan yang lalu dapat kita tutupi. Karena kita tidak akan tahu malaikat maut itu menjemput kita gitu nggih. Bisa mungkin setelah tarawih ini ada yang mungkin ditakdirkan oleh Allah dicabut nyawanya gitu nggih. Kita tidak akan tahu, mungkin kita sedang habis sahur gitu, atau mungkin setelah puasa gitu nggih. Semoga kita berharap ketika kita diambil nyawanya oleh Allah SWT, kita dalam kondisi yang terbaik. Mau nggih Pak, Bu? Oke. Nah, semoga hal ini pula yang mungkin yang memberikan kesempatan bagi kami para takmir, memberikan kesempatan kepada para jamaah, bapak, ibu-ibu, pemuda gitu nggih, yang sekiranya pengen memperbaiki bacaannya gitu nggih. Mungkin yang belum bisa membaca Al-Quran atau mungkin Iqra, diberikan kesempatan oleh takmir Masjid Pagadi Mergoro setiap taraweh diadakan Iqra, bacaan mulai dari jilid 1 sampai 6 ataupun yang Al-Quran mungkin bisa tadarus bersama gitu. Karena saking banyaknya keutamaan dalam membaca Al-Quran. Oke, hadis yang ketiga, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulilah saudaramu dengan akhlak yang mulia. Khaliq. Salah satu yang contoh akhlak mulia adalah bermuka manis. Sabda Rasulullah SAW, tabasumuka fi wajhi akhik sadaqah.
bermuka baik, bermuka manis terhadap saudaramu adalah sedekah. Ini akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak contoh-contoh yang lainnya gitu. Dan dengan bermuka manis, bermuka indah gitu. Ini merupakan pintu agar orang lain untuk dapat menerima dakwah, menerima Islam. Dicontohkan pula oleh Luqman di surat Luqman gitu. Salah satu pria terbaik gitu yang dicontohkan dan dimaktubkan di Al-Qur'an. Luqman ini memberi contoh kepada anaknya agar janganlah engkau palingkan mukamu kepada orang lain, dan janganlah kamu berjalan dengan sombong ketika bertemu dengan saudaramu. Di dalam surat Luqman gitu. Di situ Allah SWT melalui Luqman mengajarkan bahwasanya ketika kalian bertemu saudaramu, maka bermuka manislah, dan janganlah kalian memalingkan mukamu ketika kalian diajak bicara ataupun sedang berbicara dengan saudaramu. Jamaah rahimakumullah, ketiga poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini insya Allah dapat mengantarkan diri kita kepada jannahnya Allah. Dan semoga dengan niat diri kita bertakwa, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan, menutupi kesalahan diri kita, dan selalu berakhlak mulia, insya Allah apa yang kita lakukan di dunia ini dapat nanti menjadi pemberat amalan kita di yaumil akhir. Kurang lebihnya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut salat.